Berita ini sudah menyebar luas. Ini sudah ketiga kalinya bulan ini. Kalau aku adalah Tuan Putri, aku tidak akan menyerahkan kekuasaanku buat menikahi pria. Putri Zoe itu terkenal sebagai anak muda perancang perhiasan sebelum ini. Bahkan tim kerajaan juga mengantre buat membeli barangnya. Memangnya kenapa? Dia tetap bakal memohon sama pria itu agar tidak menceraikannya. Dia nggak punya harga diri sama sekali. Sudah 99 kali. Apa benar sudah sebanyak ini? Aku adalah Tuan Putri Aldrich, seorang perancang perhiasan papan atas. Aku dapat penghargaan internasional saat 18 tahun. Para bangsawan dan kaum elit dari Wall Street sampai Hollywood nyatakan ketertarikan mereka, tapi nggak ada yang menarik perhatianku. Lalu Ethan datang. Dia bercahaya kayak bintang. Satu tatapan langsung membuatku terpikat. Aku langsung terbakar. Aku mengejarnya secara obsesif dan mengabaikan peringatan ayahku. Aku menunggu di pintunya setiap malam agar bisa bicara dengannya. Dari musim panas sampai musim dingin, aku menunggu. Aku melakukan segalanya buat menunggu dia. Aku bahkan rela mati. Kegigihanku membuahkan hasil. Aku menikahinya. Tapi aku bukan orang yang tepat buatnya. Pertama kali dia mengajukan perceraian karena dia nggak mau aku menjadi sorotan. Ethan, tolong. Jangan tinggalin aku ya. Aku bakal pensiun dari dunia perancang. Aku kehilangan diriku demi dia. Tapi pengabdianku gak pernah menyentuh hatinya. Alasan dia buat pergi semakin gak masuk akal. Mari kita cerai. Waktu dia pertama kali mengajukan perceraian, aku memberi kami 99 kali kesempatan. Itu yang kuberitahu kepada diriku sendiri. Setelah 5 tahun, hari ini dia memakai kesempatan terakhirnya. Waktunya buat pergi. Aku bertahun-tahun siapkan hadiah buatnya agar dia bahagia. Tapi dia bahkan gak pernah meliriknya. Zoe, aku mencintaimu sejak awal kita berjumpa. Aku bersumpah kita bakal bersama selamanya. Waktu aku mengetahui kau juga menyukaiku, jantungku berhenti berdetak. Aku sangat ingin memelukmu, tapi aku menahannya. Aku ketagihan dengan perasaan dikejar olehmu.
Hari ini pertama kali aku mengajukan perceraian. Aku takut kau bakal pergi. Tapi melihatmu berlutut menangis dan memohon padaku, membuatku terobsesi. Kelima kalinya aku ajukan perceraian, kau gak makan sepanjang hari. Maaf, tapi aku suka betapa tergila-gilanya kau kepadaku. Dan keseminggu 7 kali, kau berdiri di kehujanan menungguku. Aku melihatmu dari balik tirai. Mataku panas. 5 tahun. Semua yang aku lakukan gak ada artinya. Enggak. Aku gak bakal memohon lagi. Gak bakal lagi. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Lima hari dari hari ini adalah perayaan pernikahan kita yang kelima. Hadiahku buatmu tahun ini adalah menerima perceraian. Mulai saat itu, kita akan menjadi orang asing. Zoe, apa itu sungguh kau? Iya, aku berubah pikiran. Aku menerima undangan buat kompetisi rancangan perhiasan internasional. Sudah 5 tahun. Akhirnya kau bersedia ikut berkompetisi. Apa yang buat kau mendadak berubah pikiran? Apa dia menyakitimu? Aku bisa menyiksanya sedikit kalau kau mau. Nggak perlu, Henry. Aku bakal ke New York 5 hari lagi. Bagus. Aku bakal aturkan semuanya secepat mungkin. Waktu yang tepat juga. Aku ingat kau lagi mencari manuskrip rancangan yang berjudul The Blossom. Iya, itu karya terakhir ibuku. Aku sudah mencarinya sangat lama. Itu bakal dilelang besok di rumah lelang internasional. Aku baru saja hendak menghubungimu. Apa? Itu barang peninggalannya. Aku harus mendapatkannya. Kenapa Ethan di sini? Bos, aku dengar kau mengajukan perceraian lagi. Ini sudah yang ke-99 kali. Apa kau takut dia bakal mengiyakan? Dengar, beri dia waktu 3 hari. Dia bakal merangkak kembali, bersujud dan memohon pada Tuan Ethan untuk diberi kesempatan lagi. Asal aku mengatakan sepatah kata, dia bakal berlari kembali. Kau menguntitku. Aku datang buat pelelangan. Kemari buat ini. Memangnya kenapa lagi aku mau kemari? Tentu saja karena aku. Tapi jangan habiskan waktumu lagi. Meski kau berlutut dan memohonku di hadapan semua orang, aku bakal tetap menceraikanmu. Zoe, apa lagi yang bakal kau lakukan buat mendapatkan aku kembali? Aku bersemangat banget. Ethan sayang, aku tahu bakal menemukanmu di sini. Lihat gimana gelagat bos saat Nona Lily di sekitarnya. Berbeda sekali. Coba bayangkan 70% pelabuhan militer di Eropa. Itulah kekuasaan yang Tuan Ethan butuh, bukan Tuan Putri yang sudah redup dan cuma bisa menangis sepanjang waktu. Memanfaatkan Lily lagi? Menunggu aku kehilangan kesabaran dan memohon? Bukankah Ethan sudah berikan surat cerai padamu semalam? Aku nggak menyangka kau langsung datang merangkak secepat ini. Kau datang ke tempat yang salah. Ini ulang tahunku hari ini. Tuan Ethan bakal kesampingkan segalanya buat dapatkan hadiah ulang tahun buat Nona Lily. Oh sayang, kau baik banget. Aku bakal lakukan semuanya buatmu ya.
Tuan dan Nyonya sekalian, pelelangan sudah resmi dimulai. Mohon duduk di kursi masing-masing. Barang pertama, manuskrip rancangan perhiasan The Blossoms. Ini diciptakan oleh seorang jenius berbakat yang sayangnya sudah nggak bersama kita lagi. Itu manuskrip ibuku. Itu manuskripnya. Penawaran awal adalah 100.000. Aku tawar 200.000. Ethan, sayang. Itu unik banget. Aku mau. Aku tawar 500.000. Aku tawar 500.000. Aku tawar 600.000. Wah, bicara kayak Tuan Putri sejati. Aku kagum kau masih bisa kumpulkan uang sebanyak itu sekarang ini. Apa itu sepadan? Itu bukan urusanmu. Kau... Zoe, jaga bicaramu. Lily ini teman baikku. Apa menurutmu kau pantas bersaing dengannya? Semuanya, asal kalian tahu kalau kalian menawar, aku cuma bakal menggandakan tawarannya. Wah, dengar itu. Aku bakal belikan semuanya buatmu. Bahkan itu bintang di langit. Buatmu. Terjual kepada Tuan Ethan. Manuskrip The Blossom adalah milikmu. Ethan, maukah kau berikan itu padaku? Buat apa? Aku sudah ajukan perceraian. Selain itu, kau nggak bisa mencampuri aku mau hadiahkan apa kepada siapa. Ethan, tolonglah. Manuskrip itu... Zoe, tahu dirilah. Kayaknya Zoe suka banget sama ini. Berikan itu padaku. Aku bakal lakukan apapun maumu. Semuanya. Benarkah? Apa yang bisa dilakukan seorang perancang kedaluarsa buatku? Apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita bisa membakarnya. Gak! Berhenti! Zoe! Berhenti, dasar jalang! Lepasin aku, tolong! Zoe, tenang. Kak! Kau beneran gak tahu? Itu warisan peninggalan ibuku. Itu sudah habis dibakar. Kau mau aku gimana lagi? Kau nggak mencintai aku. Kau cuma suka melihat aku menderita buatmu. Nggak kali ini, Ethan. Kita sudah selesai, Ethan. Apa yang dia katakan padaku? Zoe. Ethan, kau ngapain? Ini ulang tahunku. Kau berjanji sama ayahku kau bakal menghabiskan waktu seharian samaku. Ayahku berjanji padamu bakal mengatur jalur pelayaran Eropa sebagai hadiah pernikahan kita. Zoe itu terlalu cengeng. Biar aku yang bantu kau bersepakat dengannya. Kau dengar aku, tinggalkan dia, mengerti? Jangan lukai dia. Ethan. Ada apa? Aku pikir kau membencinya. Memang, tapi dengar. Gak ada yang boleh mengatur apa yang harus kulakukan, kau ngerti? Zoe. Ethan! Kau sudah hancurkan keluargaku. Matilah kau. Awas! Bos, lari! Itu bakal meledak. Ethan. Ethan,
Kau mempertaruhkan nyawaku buat mencegahku tahu bahwa kau mencintai aku. Zoe. Zoe, kau nggak apa? Hei, Zoe. Rumah sakit sekarang. Aku sudah menghitung radius ledakannya. Kenapa dia bisa terluka? Zoe, aku nggak boleh kehilangan kau. Kau selamatkan dia, mengerti? Lakukan segalanya atau aku bakar tempat ini sampai jadi abu. Selamatkan dia. Kau mengerti? Ethan, lihatlah aku. Aku kesakitan banget. Bawa dia ke atas. Jauhkan dia dari pandanganku. Gimana Ethan bisa sepeduli itu sama dia? Apa kurangku darinya? Aku nggak bakal biarin hal ini terjadi. Nggak bakal selama aku masih hidup. Zoe. Aku hampir kehilangan kau. Nona Zoe? Nyonya Zoe. Oh, akhirnya. Semalam itu mimpi buruk. Kau hampir keguguran. Apa katamu? Apa? Keguguran apaan? Kau hamil. Kau nggak tahu? Umur janinmu hampir 2 bulan. Apa? Aku hamil? Iya, tapi kau butuh istirahat. Tuan Ethan baru pergi. Haruskah aku panggilkan dia kembali? Enggak, jangan ganggu dia. Jangan beritahu dia tentang kehamilanku. Aku mau kasih dia kejutan. Beritahu dia nggak pantas buat tahu. Mungkin dia bakal mengira aku memanfaatkan bayi ini buat menahannya. Aku sudah muak dengan permainan ini. Nyonya Zoe kasihan banget. Baru semester pertama sudah mengalami pendarahan hebat. Mereka hampir nggak berhasil menstabilkan kondisinya. Benar. Dia bahkan nggak tahu kalau dia lagi hamil. Maksudku, Tuan Ethan juga nggak tahu. Dia baru saja... Bayi? Perceraian mereka belum resmi. Kalau sampai Ethan tahu, nggak. Bayi ini nggak boleh lahir. Bos bakal mengadakan ulang tahun buat Nona Lily yang terlambat besok. Dia mau kau pergi. Lagi? Ethan, kau pasti menikmati banget melihat aku cemburu dan merangkak kembali padamu. Tapi kenapa aku nggak bakal pergi? Ini perintah langsung dari Tuan Ethan. Kau tahu konsekuensinya kalau kau nggak pergi. Besok adalah peringatan pernikahan kami yang kelima. Sudah waktunya mengakhiri semua ini. Baiklah, aku bakal pergi. Lily, ini ulang tahunmu. Karena kita melewatkannya. Apa yang kau harapkan? Aku bakal buat semuanya terwujud. Semuanya? Tentu saja. Aku mau kau menciumku. Cium dia. Cium dia. Cium dia. Bagus. Romantis banget. Ini kayak pernikahan. Zoe, kenapa kau nggak foto mereka? Ini momen bersejarah.
Zoe belum menceraikan Ethan. Jadi mungkin ini agak berlebihan. Nggak, sama sekali nggak. Ini memang bersejarah. Ethan, kau mencium wanita lain di perayaan pernikahan kita yang kelima. Ayolah Zoe, memohon padaku. Kalau ini yang disebut cinta, maka aku senang sudah tak menginginkannya lagi. Apalagi sekarang, Zoe. Apa kau nggak lihat kalau Ethan mencintaiku? Kalau kau masih punya harga diri, tanda tanganilah surat cerainya. Dia punyamu. Aku sudah muak. Lalu kenapa kau ada di sini? Jangan mencoba membodohi aku. Ethan dan aku tumbuh bersama. Keluargaku bisa memperkuat kekuasaannya. Apa yang kau punya? Kau pikir kau bisa melawanku? Bukan aku yang mau melawanmu, tapi kaulah yang mau melawanku. Sudah 5 tahun, dia tetap nggak cinta padamu. Kalau aku membunuhmu sekarang, Ethan bahkan nggak bakal tersentak. Dasar menyedihkan. Menyedihkan? Iya. Dulu memang menyedihkan ya. Apa? Tapi sekarang, kaulah yang menyedihkan. Kita lihat saja. Ada apa? Ethan, aku cuma mau memeriksa Zoe. Dia cemburu banget sampai dia merampas gelangku dan melemparnya ke kolam. Aku nggak melakukannya. Dia yang lempar sendiri. Sudah kuduga. Setelah semuanya, kau masih cemburu. Gelang itu hadiah dari ayahku. Maksudku, itu berharga banget bagiku. Zoe, kau sudah keterlaluan. Kau masih nggak mau mengakuinya ya? Kau tahu? Rasa cemburu itu sangat menjijikan, Zoe. Aku beritahu kau, kalau kau melompat ke dalam kolam dan mengambil gelangnya, aku bakal maafin kau. Aku dengar di dalam sana ada hiu. Kalau dia melompat, dia nggak bakal kembali hidup-hidup. Kenapa kau menatapnya? Kalian sudah dalam proses perceraian. Dia nggak bakal melindungimu, bener, kan? Memohonlah padaku Zoe, akui kalau kau cemburu. Lakukan itu. Aku nggak melakukannya. Aku nggak butuh maaf darinya. Kau mencoba bernegosiasi denganku? Masuk ke dalam sana dan ambil kembali gelang itu, mengerti? Merangkaklah kembali padaku, aku bakal lindungi kau. Kau yakin? Tentu saja. Lakukan. Ethan, kau nggak percaya aku dan malah melukaiku demi wanita lain. Cintamu nggak berharga. Baiklah kalau itu maumu. Zoe! Zoe, apa yang kau lakukan? Naiklah! Ethan, kau ngapain? Kenapa kalian cuma melihat? Seseorang cari dia! Hiu itu jinak. Mereka cuma bersenang-senang. Zoe, di mana kau? Lihatlah dia. Dia baik-baik saja. Aku sudah ambilkan.
Lihat siapa yang kasihan sekarang. Sudah lihat, aku sudah bilang, dia baik-baik saja. Mengenai perceraiannya, Kau melompat karena kau takut kehilangan aku? Sekarang itu sudah masuk akal. Aku bakal maafkan kau kali ini. Aku bakal tarik surat cerainya. Ayo kembali ke pesta. Maksudku, aku setuju buat cerai. Astaga! Enggak! Baikku! Enggak. Baikku. Oh, tidak baikku.